Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah penuh makna dari kami. Apakah kamu pernah membayangkan saudara perempuanmu dijanjikan kerja di luar negeri, tapi justru dijual ke sindikat gelap? Bagaimana jika mereka disiksa, diperkosa, lalu menghilang begitu saja? Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, 4 keluarga hidup dalam penantian yang menyakitkan. Anak-anak mereka, gadis muda yang semula dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran di Kamboja, mendadak menghilang tanpa kabar. Agen tenaga kerja yang merekrut mereka dari Jakarta tidak bisa dihubungi. Nomor telepon mati, kantor kosong, dan setiap hari, hanya air mata yang menjadi sarapan pagi para orang tua. Sampai suatu malam, di grup WhatsApp keluarga, tersebar sebuah video berdurasi 13 detik. Wajah perempuan muda dengan mata sembab dan luka di pipi, berbicara cepat dan panik. Tolong kami disiksa dan diperkosa setiap malam, tolong sampaikan ke pemerintah. Video itu seolah membakar hati setiap orang tua. Seorang bapak parubaya memandangi layar handphonenya sambil terisak. Itu anak saya, Pak. Berhari-hari berlalu. Tidak ada kabar dari KBRI. Tidak ada tindakan dari pemerintah pusat. Sampai akhirnya, seorang ibu bernama Buati nekat menulis surat tangan. Isinya ringkas, namun menusuk. Pak Gubernur, tolong anak saya. Kalau Bapak tidak bisa, saya yang akan ke Kamboja sendiri. Ini fotonya terakhir kali sebelum dibawa agen. Surat itu dikirim ke kantor Gubernur Jawa Barat. Malam harinya, KDM baru saja menyelesaikan rapat anggaran ketika ajudan datang membawa amplop lusuh. Ia membaca pelan-pelan, lalu mendongak, wajahnya menegang. 4 gadis dari Jawa Barat dijual ke sindikat digital. Kita tidak bisa diam. Tak menunggu esok pagi, KDM memanggil ajudan dan berkata, siapkan 3 tentara yang dulu ikut misi kemanusiaan Lombok. Kita ke Kamboja. Di sebuah gedung tua di perbatasan kota Phnom Penh, ke-4 wanita Indonesia itu hidup dalam jeratan neraka. Tidak ada kasur, hanya lantai semen dingin. Mereka dipaksa duduk di depan komputer selama 16 jam sehari. Tugas mereka? Menipu orang secara online. Jika tidak mencapai target, mereka dipukuli atau disetrum. Satu di antara mereka, Sari, baru berusia 21 tahun. Setiap malam, seorang pria asing masuk ke ruang tahanan mereka dan memilih salah satu. Sari mencoba melawan. Akibatnya, bibirnya robek dan lututnya membiru. Kalau kamu melawan lagi, ancam penjaga bersenjata di balik topeng ski, kau akan kami potong lidahnya. Sejak itu, Sari hanya diam. Tapi dalam diam, ia menyusun rencana. Suatu malam, badai mengguncang Phnom Penh. Petir menyambar, listrik padam sejenak. Dalam kegelapan itu, Sari berbisik kepada 3 rekannya. Kalau malam ini kita tidak lari, kita mati di sini. Mereka sepakat. Saat penjaga tertidur karena mabuk, Sari menyelipkan kawat tipis dari rak komputer dan membuka baut jendela belakang. Satu persatu, mereka merangkak keluar dan menjatuhkan diri ke tanah. Kaki luka, tangan lecet, tapi mereka tidak berhenti berlari. Lari menyusuri lorong kumuh, menyeberangi sungai hitam, lalu masuk ke gang pembuangan sampah kota. Di sanalah mereka bersembunyi. Di antara kantong plastik busuk dan lalat, mereka berpelukan. 2 hari tanpa makanan. Satu dari mereka demam dan mulai meracau. Pada hari ketiga, suara langkah pelan mendekat. Seorang pria tua pemulung Kamboja menemukan mereka. Ia mengenakan topi jerami compang-camping dan membawa gerobak sampah. Ketika melihat kondisi mereka, ia tidak bertanya. Hanya mengangguk dan berkata dalam bahasa patah, ikut aman rumah saya. Pria itu membawa mereka ke sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Diberi air, roti kering, dan selimut. Di sana, Sari menangis untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Aku kira kita akan mati, ucapnya lirih. Sementara itu, di Indonesia, KDM dan 3 tentara terlatihnya telah tiba di Kamboja. Menyamar sebagai relawan kemanusiaan, mereka mulai menelusuri jejak para korban melalui jaringan informasi bawah tanah.
4 wanita Indonesia kabur dari kamp digital gelap, kata seorang informan kepada KDM. Mereka sekarang jadi buronan sindikat. Kalau ketahuan, mereka bisa dibunuh malam ini juga. KDM menatap tajam. Kalau begitu, kita harus temukan mereka duluan. Malam itu, suasana kota Phnom Penh tampak biasa saja. Namun di balik senyapnya jalan-jalan sempit, misi penyelamatan tengah berlangsung. KDM, dengan jaket lapangan dan topi hitam, berdiri di depan papan peta yang penuh coretan tinta. 3 tentara berdiri di sampingnya, siap mengeksekusi rencana. Lokasi terakhir yang ditandai pemulung itu ada di wilayah Tonle Basak, ujar salah satu tentara. Tapi kawasan itu dikendalikan geng lokal yang terhubung dengan sindikat perdagangan manusia. KDM mengangguk cepat. Kita tidak bisa masuk seperti polisi. Kita harus seperti bayangan. Mereka bergerak dalam diam, menyusuri lorong-lorong gelap, memanfaatkan koneksi warga lokal yang diam-diam memberi petunjuk. Sebuah kendaraan van tua disiapkan. Di dalamnya, peralatan medis, makanan, dan paspor darurat telah diselundupkan masuk. Waktu mereka terbatas, karena kabar tentang keberadaan para gadis itu sudah mulai bocor ke telinga sindikat. Sementara itu, di gudang tempat keempat korban bersembunyi, suasana tegang menyelimuti. Suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Sari menggenggam tangan temannya. Kalau itu mereka, kita selamat, kalau bukan, kita lari. Pintu gudang diketuk pelan. 3 ketukan, lalu 2 ketukan cepat. Kode yang telah disampaikan oleh informan lokal. Pintu dibuka. Sekejap kemudian, KDM masuk bersama 3 tentara. Sari menatap dengan mata membelalak. Anda, Gubernur Jawa Barat. KDM tersenyum tipis, lalu merendahkan tubuhnya, memeriksa luka di kaki salah satu korban. Kalian aman sekarang. Kami di sini untuk bawa kalian pulang. Tangis pun pecah. 4 wanita yang selama ini hanya berharap lewat doa, kini benar-benar melihat jawaban doanya datang. Kami kira Indonesia lupa pada kami, bisik salah satu dari mereka. Tidak, jawab KDM tegas. Negeri ini tidak pernah melupakan anak-anaknya, sejauh apapun kalian dibuang. Namun misi belum usai. Untuk keluar dari kota, mereka harus melewati 2 pos perbatasan yang dijaga oleh petugas bayaran sindikat. Rute normal akan terlalu berisiko. Kita pakai jalur sungai, ucap salah satu tentara. Ada kapal nelayan lokal yang siap bantu kita, tapi hanya dalam waktu 2 jam. KDM menatap jam tangan. Waktu berjalan cepat, dan sindikat kini tengah memburu mereka. Tidak ada pilihan selain bergerak sekarang. Kita pulang malam ini, atau tidak sama sekali. Angin malam membawa bau amis sungai saat rombongan KDM dan para korban tiba di dermaga kayu tua di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan redup, hanya suara air yang memecah keheningan. Sebuah perahu nelayan kecil, bermesin lambat dan tertutup terpal lusuh, telah menunggu. Sang pemilik, pria bertubuh kecil dengan wajah penuh luka lama, memberi anggukan singkat. Naik cepat. Kalau mereka tahu jalur ini, kita tamat, bisiknya. KDM membantu satu persatu korban menaiki perahu, memastikan tak satu pun tertinggal. Begitu mesin menyala, suara gemuruh lembut terdengar, menyatu dengan deru sungai yang berkilau hitam di bawah cahaya bulan. Di balik ketenangan itu, bahaya mengintai. Sebuah drone tanpa suara diam-diam melayang tinggi, merekam aktivitas di tepi sungai. Di sudut lain kota, seorang pemimpin sindikat menyipitkan mata menatap layar monitor. Temukan mereka, sebelum mereka keluar dari perairan kita, ujarnya dingin. Di dalam perahu, Sari memandangi wajah KDM yang tetap tenang meski sorot matanya tajam. Kami tidak tahu harus bagaimana membalas ini. KDM menoleh singkat, cukup pulang dalam keadaan hidup. Itu sudah cukup. Setengah jam perjalanan di atas air, mendadak suara keras terdengar dari kejauhan. Cahaya lampu perahu besar memecah malam. Salah satu tentara merunduk cepat. Itu mereka. Kapal patroli sindikat. Jalan pintas. Teriak nelayan sambil memutar kemudi ke arah hutan bakau lebat. Perahu meliuk di antara akar-akar raksasa yang muncul dari air. Para korban menahan nafas. Satu suara saja bisa mengundang petaka. Di tengah pelarian, mesin perahu sempat tersendat.
KDM melompat turun ke air sedalam pinggang, mendorong lambung kapal dengan bahunya. "Terus jalan, jangan berhenti," serunya, air memercik wajahnya. Akhirnya, mereka berhasil memasuki sungai kecil tersembunyi yang mengarah langsung ke dermaga rahasia. Dari sana, mobil relawan Indonesia telah menunggu. Paspor darurat, jaket, dan makanan hangat telah disiapkan. Di jalan menuju Kedutaan Besar Indonesia, Sari memeluk satu-satunya boneka yang tersisa di tas kecilnya. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku tidak percaya bisa melihat cahaya pagi lagi." KDM yang duduk di depan tak menoleh. Tapi suaranya pelan terdengar. "Semua ini belum selesai. Kita masih harus bongkar akar jaringannya. Dan misi itu akan segera dimulai." Di balik senyum sopan dan dasi rapi, seorang pria duduk nyaman di sebuah kafe elit kawasan Sudirman. Ia memeriksa pesan di ponselnya. Wajahnya berubah gelap saat membaca berita tentang evakuasi 4 TKW dari Kamboja. "Siapa yang kirim mereka?" gumamnya pelan, lalu menekan satu nomor. Mereka berhasil keluar. Gubernur Jabar turun tangan langsung. "Kita dalam masalah." Di seberang telepon, suara berat menjawab, "Tenang. Asal identitas kita aman, semua akan tenang kembali." Pria itu adalah Faris, agen ilegal yang selama ini menyalurkan para wanita muda ke luar negeri dengan janji pekerjaan legal. Nyatanya, ia adalah simpul utama yang mengirim 4 wanita itu ke Kamboja. Dan lebih gilanya, ia melindungi dirinya dengan kartu nama perusahaan resmi dan koneksi oknum pejabat. Di tempat lain, KDM tengah berdiri di depan meja rapat Kedutaan Indonesia di Kamboja. Dokumen hasil investigasi korban, foto-foto penyiksaan, serta rekaman pengakuan mereka telah dikompilasi. "Semua ini tak bisa berhenti di sini," ujar KDM dengan suara rendah namun menggetarkan. "Kami butuh kerjasama penuh untuk menindak agen yang mengirim mereka dari Indonesia." Dari mulut salah satu korban, nama Faris disebut. Dia bilang, "Kami akan kerja di salon, tapi begitu sampai di sana, kami langsung dijual. Kami disekap, disuruh kerja di depan komputer dengan ancaman. Malamnya, kami diperkosa." KDM mengepalkan tangan. Nama ini harus ditangkap. Sesampainya di tanah air, KDM tak buang waktu. Ia segera menghubungi kepolisian dan intelijen. "Saya tidak peduli siapa yang melindungi dia. Saya akan buka semua ini ke publik kalau dia tidak ditangkap." Di sisi lain, Faris mulai panik. Ia bersiap kabur ke negara tetangga. Namun seseorang mengetuk pintu apartemennya malam itu. Ketika ia buka, 3 pria berpakaian sipil langsung membekuknya. "Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana perdagangan manusia," ucap salah satu dari mereka sambil menunjukkan surat perintah. Di layar televisi nasional, wajah Faris terpampang. Berita menyebutkan keterlibatannya dalam sindikat internasional dan bagaimana peran KDM dalam membongkarnya. Sari dan 3 temannya menyaksikan berita itu dari ruang rehabilitasi. Mereka saling pandang, air mata kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena keadilan mulai menemukan jalannya. Gedung Pengadilan Jakarta Pusat pagi itu dipenuhi wartawan. Kamera dan mikrofon berderet menanti satu nama, Faris, agen pengirim 4 wanita Indonesia ke Kamboja. Wajahnya tertunduk saat dibawa masuk oleh petugas, namun sorot matanya masih menyimpan arogansi. Di dalam ruang sidang, keempat korban duduk berdampingan, mengenakan kerudung dan pakaian sederhana. Sari menggenggam tas kecilnya erat. Ibunya duduk di belakang, air mata tak berhenti mengalir. "Kami hanya ingin hidup layak," ucap Sari saat memberikan kesaksian. Suaranya gemetar, tapi matanya menatap lurus ke arah hakim. "Kami ditipu, dijual, disiksa, dan tidak ada satupun yang datang, sampai KDM datang." Pengunjung sidang terdiam. Suasana menjadi tegang. Hakim memandang ke arah jaksa, lalu ke terdakwa. Apakah terdakwa mengerti tuduhan yang diajukan? Faris mencoba bersikap tenang. "Saya hanya perantara. Saya tidak tahu mereka akan dijual." Teriakan kecil terdengar dari belakang. Ayah salah satu korban berdiri gemetar. "Kau tahu, kau kirim anak saya seperti barang. Kau musnahkan hidupnya." Petugas segera menenangkan suasana.
KDM yang duduk di baris paling depan hanya menghela napas dalam. Ia tahu, ini bukan sekadar soal hukum. Ini soal luka yang tak akan sembuh dalam waktu dekat. Di luar sidang, wartawan mengejar KDM. Pak Gubernur, kenapa Anda mau terlibat langsung dalam kasus ini? KDM menjawab singkat tapi tegas. Karena saya tidak tahan melihat warga saya diperlakukan seperti binatang. Negara ini tidak boleh kalah dari sindikat gelap. Sidang ditunda hingga minggu berikutnya, tapi arah keadilan sudah mulai terlihat jelas. Jaksa menyiapkan tuntutan maksimal. Tim investigasi KDM juga menemukan data tambahan. Faris bukan hanya mengirim 4 korban, tapi puluhan lain selama 2 tahun terakhir. Di sebuah rumah sederhana di Garut, orang tua Sari kembali bisa tidur tanpa rasa cemas. Walau luka batin masih menganga, setidaknya anak mereka telah kembali. Dan di mata para korban, sosok KDM bukan hanya gubernur. Ia adalah harapan hidup di saat dunia nyaris tak peduli. Pagi itu langit Jakarta mendung. Di dalam ruang kerja sederhana, KDM menatap layar laptop yang memuat peta digital jaringan sindikat perdagangan manusia. Titik-titik merah menyala dari Jakarta hingga ke luar negeri. Bukan hanya Kamboja, tapi juga Laos, Thailand, bahkan Timur Tengah. Ini bukan soal satu agen, ujar KDM pada seorang perwira tinggi TNI yang duduk di depannya. Kita harus tutup semua jalurnya. Dan saya tidak akan biarkan satupun korban lagi dikirim dari tanah Sunda. Operasi khusus digelar. Dengan dukungan Satgas Internasional dan Intelijen Indonesia, jaringan pengiriman ilegal itu mulai dilucuti satu persatu. Markas penampungan gadis muda di pinggiran Jakarta digerebek. Puluhan paspor palsu dan dokumen kerja disita. Belasan tersangka ditangkap, termasuk oknum petugas imigrasi yang selama ini membekingi. Sementara itu, di Kamboja, pihak amanan setempat melakukan penangkapan terhadap kaki tangan sindikat berdasarkan data yang dikirim dari Indonesia. Mereka menemukan ruangan-ruangan gelap penuh komputer dan tempat tidur sempit yang menjadi tempat para budak digital disekap. Dari semua lokasi yang dibongkar, ditemukan nama-nama WNI yang telah hilang bertahun-tahun, yang selama ini dianggap kabur dari majikan. Ternyata mereka telah jadi korban sejak awal. Hari demi hari, wajah-wajah baru muncul di layar berita. Mereka adalah korban-korban selanjutnya yang akhirnya diselamatkan. Beberapa di antaranya sudah tidak bisa bicara, terlalu trauma dan takut. Namun di tengah luka itu, cahaya kecil mulai terlihat. KDM hadir di Bandara Soekarno-Hatta ketika 17 korban terakhir dari Kamboja akhirnya dipulangkan. Suasana haru menyelimuti ruang kedatangan. Keluarga berlarian memeluk anak, adik, atau istri yang selama ini hanya mereka doakan dalam sunyi. Seorang gadis kecil berlari ke arah seorang perempuan muda, memeluk pinggangnya erat. Mama, Mama pulang. KDM berdiri tak jauh dari mereka, matanya berkaca-kaca. Selamat datang kembali di tanah air, ujarnya pelan. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi ia juga tahu, satu langkah besar telah ditempuh. Dan untuk 4 wanita yang pertama kali diselamatkan itu, hidup mereka kini perlahan bangkit. Sari mulai bekerja di dinas sosial, membantu korban trafficking lainnya. 2 temannya kembali kuliah dengan beasiswa. Dan satu lagi, menjadi relawan pendamping trauma di rumah aman. Perjalanan itu dimulai dari sebuah surat kecil dari seorang ibu di Garut. Dan kini, telah menjadi pergerakan besar yang membuka mata bangsa. Karena selama masih ada yang bersuara untuk yang tak terdengar, harapan itu akan selalu hidup. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan aman, tanpa terjebak dalam jaringan kejahatan yang merenggut kebebasan mereka. Melalui perjuangan KDM dan seluruh pihak yang terlibat, kita diingatkan bahwa keadilan bukan hanya untuk orang-orang besar, tetapi juga untuk mereka yang terpinggirkan. Tidak ada yang lebih berharga daripada memperjuangkan kebenaran dan keselamatan sesama, serta selalu membuka mata untuk melihat penderitaan yang tidak terlihat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi mereka yang tak bisa membela diri. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk melakukan yang terbaik demi kebaikan sesama. Jangan lupa untuk terus berbuat baik dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Kisah agar kita terus bisa berbagi kisah-kisah inspiratif yang menggugah hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.